Proyek Thailand Canal, atau yang sering juga dikenal sebagai Kanal Isthmus of Kra, merupakan gagasan ambisius yang telah lama dibahas di kalangan perencana infrastruktur dan ahli geopolitik. Berikut penjelasan secara komprehensif mengenai proyek ini. Gagasan membangun sebuah kanal yang menghubungkan Laut Andaman, bagian dari Samudra Hindia, dengan Teluk Thailand sudah ada selama beberapa dekade. Konsep ini muncul sebagai salah satu solusi untuk memperpendek rute pelayaran antara kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia. Kanal ini direncanakan akan dibuat melalui daerah Isthmus of Kra, sebuah landasan sempit di selatan Semenanjung Melayu. Karena geografisnya yang strategis, wilayah ini menjadi calon terbaik untuk menjadi jalan pintas bagi jalur perdagangan maritim global. Dengan menghubungkan kedua perairan utama, kanal ini berpotensi memangkas jarak tempuh pelayaran secara signifikan. Beberapa studi awal menyebutkan potensi pengurangan jarak hingga 30% dibandingkan rute pelayaran melalui Selat Malaka. Pemendekan rute ini tentu dapat mengurangi waktu tempuh kapal, konsumsi bahan bakar, dan emisi karbon, sehingga berdampak positif bagi efisiensi logistik global. Thailand berpotensi mendapatkan status strategis seperti halnya negara-negara yang memiliki akses langsung ke jalur pelayaran utama dunia. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan industri logistik dan pelabuhan, meningkatkan investasi asing, serta mendorong pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung. Selain aspek ekonomi, kanal ini juga bisa memperkuat posisi geopolitik Thailand dengan menawarkan opsi alternatif selain rute Suez yang sudah sangat padat. Kendala teknik dan infrastruktur, rekayasa teknik, pembangunan kanal dengan panjang dan kedalaman yang memadai untuk kapal-kapal besar memerlukan rekayasa sipil dan teknologi konstruksi yang canggih. Tantangan seperti stabilitas lereng, aliran air, dan teknik penggalian harus direncanakan secara cermat. Investasi modal. Proyek ini diperkirakan memerlukan dana investasi yang sangat besar. Keterlibatan sektor swasta maupun kerjasama multinasional dianggap penting untuk mengatasi tantangan pendanaan sekaligus membagi risiko investasi. Studi kelayakan dan perencanaan. Sebelum proyek dapat diimplementasikan, perlu dilakukan studi kelayakan menyeluruh yang melibatkan aspek teknis, ekonomi, dan juga analisis dampak sosial serta lingkungan. Studi-studi ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor geologi dan hidrologi daerah untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat berjalan sesuai target. Pembuatan kanal dalam skala besar di kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem lokal. Misalnya, perubahan arus air dan sedimentasi bisa mempengaruhi kehidupan laut dan daratan di sekitarnya. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi salah satu tantangan utama. Mengingat proyek ini harus mempertahankan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan. Pembangunan kanal bisa berdampak pada komunitas yang tinggal di wilayah yang akan terlibat. Perpindahan penduduk, perubahan pola mata pencaharian, dan pengaruh pada budaya lokal merupakan isu yang harus diselesaikan secara adil dan berwawasan sosial. Secara geopolitik, kanal ini juga dapat memicu dinamika politik antara negara-negara di kawasan. Isu kedaulatan, pembagian manfaat ekonomi, dan dampak strategis pada jaringan pelayaran internasional perlu dinegosiasikan dengan cermat untuk menghindari konflik dan memastikan keuntungan bersama bagi semua pihak terlibat. Prospek dan tantangan ke depan manfaat potensial. Jika direalisasikan, Kanal Thailand berpotensi meningkatkan arus perdagangan global, mengurangi biaya logistik, dan memperkuat posisi Thailand sebagai hub maritim regional. Hal ini sejalan dengan tren global yang menuntut efisiensi dan pengurangan waktu tempuh dalam rantai pasokan internasional. Hambatan dan isu yang perlu diselesaikan. Selain tantangan teknis dan investasi, isu-isu lingkungan hidup, konflik kepentingan regional, dan perencanaan integratif menjadi hambatan yang harus diatasi. Proses perizinan, konsultasi dengan komunitas lokal, dan kerjasama internasional
merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan.